warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Naker dimanapun kalian berada. Di pagi yang cerah ini, semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat ya. Dan bagi Sobat Naker yang lagi beraktivitas, semoga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali pada kesempatan kali ini, saya Cak Tian dapat menyapa kembali Sobat Naker sekalian dalam program podcast Ayo Kerja Jatim. Oke, Sobat Naker, kita tahu bersama bahwa hingga saat ini pandemi COVID-19 tidak dapat diprediksi. Hal tersebut memicu terjadinya kondisi ekonomi yang kurang baik. Banyak sekali perusahaan-perusahaan baik di sektor kecil, menengah, hingga sektor atas berusaha untuk tetap survive menghadapi kondisi yang saat ini. Dan tidak sedikit pula perusahaan yang mengurangi jumlah tenaga kerjanya sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja dalam jumlah yang besar di berbagai wilayah kabupaten ataupun kota. Kondisi tersebut dapat menimbulkan tingginya angka pengangguran baik di daerah maupun secara nasional. Seiring dengan diberlakukannya era new normal pada saat ini, beberapa sektor industri sudah mulai bangkit dan kembali berusaha menyerap tenaga kerja. Tentu saja dengan cara yang berbeda mengingat pandemi COVID-19 belum benar-benar berakhir. Baik, Sobat Naker, berkaitan dengan hal tersebut, pada episode kali ini kita sudah menghadirkan narasumber dari salah satu perusahaan yang berada di wilayah Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Sidoarjo, yaitu dari PT Berkah Sekawan Abadi dan Group, yang dimana kita akan ngobrol mengenai beberapa hal, salah satunya tentang bagaimana proses produksi dan juga proses rekrutmen di perusahaan tersebut selama pandemi COVID-19. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Bagaimana dengan pagi ini? Luar biasa Pak, semangat pagi Pak. Wah, semangat. Iya. harus selalu semangat Pak. Selalu Pak. Meskipun dalam kondisi yang masih situasi pandemi COVID ini, Betul. kita harus tetap semangat Ya, Pak. harus semangat pagi Oke, terus. semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan ya Amin. Pak. Ya, terima kasih Pak. Karena salah satu hal yang bisa membuat kita semua tetap produktif di tempat kerja, paling utama adalah kesehatan ya, Ya, Pak, betul Ibu. Pak itu. Seperti itu. Ya. Oke, mungkin bisa langsung menyapa sekaligus memperkenalkan diri kepada Sobat Naker kita sekalian. Ya. Mungkin dari Bapak dulu Siap. bisa memperkenalkan diri Ya. kepada Sobat Naker kita sekalian. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi Sobat Naker semuanya. Perkenalkan, nama saya Haryono. Saya menjabat sebagai HRD dan GA Manager di PT Berkah Sekawan Abadi dan Group. Untuk selanjutnya silahkan tim saya memperkenalkan dulu. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi perkenalkan, nama saya di sini Putri. Saya di sini selaku staf HRD dari Pak Haryono di PT Berkah Sekawan Abadi dan Group. Oke, jadi Pak Haryono ini selaku HRD ya Pak. Betul Pak. Sedangkan Mbak aja ya saya panggilnya Iya, ya Mbak. boleh, siap. Lebih enaknya karena kelihatan masih belum ibu-ibu soalnya. Siap. Mungkin seperti itu. Mungkin Ya. untuk yang pertama langsung saja Pak kita ngobrol tentang, kalau boleh tahu nih Pak Haryono nih, PT Berkah Sekawan Abadi dan Group ini berdiri sejak tahun berapa, bergerak di bidang apa, dan tepatnya lokasi perusahaannya ada di mana nih Pak? Ya, oke. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi PT Berkah Sekawan Abadi dan Group adalah perusahaan yang bergerak di bidang home appliances atau peralatan rumah tangga yang berdiri sejak tahun 2013, yang berkantor pusat di Gria Bayangkara A13 Masangan Kulon, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo. Kemudian PT Berkah Sekawan Abadi dan Group ini memiliki grup, yaitu kafe, namanya Tempat Kumpul Cafe. Jadi beralamatkan di Taman Pondok Jati, Blok A nomor 3, Geluran Taman Sidoarjo. Jadi rekan-rekan naker yang mau nongkrong-nongkrong, yang mau mengerjakan tugas atau mau belajar-belajar, silahkan mampir juga di Tempat Kumpul Cafe ya. Jadi seiring berjalannya waktu, PT Berkah Sekawan Abadi dan Group ini memasarkan
beberapa produk peralatan rumah tangga, yaitu ada berupa penjernih air atau filter air yang terkenal bermerek Fit ya. Kemudian kita juga akan memasarkan produk berupa kompor, kemudian regulator dan berbagai peralatan rumah tangga lainnya. Jadi PT Berkah Sekawan Abadi dan Grup ini awal mulanya kita berdiri, kantornya ini hanya berupa sewa rumah ya, tepatnya di Taman Pondok Jati juga. Kemudian kita berpindah sewa lagi. Terus kemudian kita saat ini yang di Gria Bayangkara A13 ini sudah kantor sendiri. Jadi walaupun nanti rekan-rekan naker kalau melihat PT Berkah Sekawan Abadi kok kantornya di perumahan, ya nggak apa-apa. Yang penting kan nanti bagaimana kita bisa bekerja dengan maksimal di kantor tersebut ya. Terus kemudian untuk visi misinya, Oke, dengan visi lanjut ya. misinya dari PT Berkah Sekawan Abadi itu Ya. sendiri seperti apa, Pak? Visi Kira-kira? misi dari PT Berkah Sekawan Abadi adalah menjadi perusahaan direct selling terpercaya yang senantiasa memahami kebutuhan pelanggan dan perkembangan pasar, sehingga nilai yang ditawarkan dapat melebihi ekspektasi pelanggan. Jadi nanti ke depan visi perusahaan kita adalah menjadi perusahaan direct selling. Direct selling itu adalah penjualan secara langsung. Penjualan secara Ya. langsung. Itu langsungnya kemana, Pak, kira-kira itu? Jadi langsungnya ini ke customer. Oh, langsung ke customer. Jadi metode pemasaran kita yang awalnya dulu mungkin pernah menjumpai ya yang datang dari rumah ke rumah atau secara door to door. Nah, penjualan kita nggak secara door to door dari rumah ke rumah, akan tetapi kita akan melakukan suatu presentasi, di mana presentasi itu nanti atau demo itu nanti itu kita mengundang beberapa orang. Otomatis di tengah pandemi yang seperti ini kita juga harus tetap mengedepankan protokol kesehatan. Iya. dengan jaga jarak, memakai masker. Terus kita datang juga atas izin dari pengurus RT atau RW setempat. Jadi di tengah pandemi ini perusahaan kita tetap akan menjalankan sesuai standarnya COVID. Iya. Kemudian kita juga tetap memasarkan produk kita walaupun di tengah pandemi banyak perusahaan yang kira-kira banyak yang tutup atau gulung tikar. Nah, di kita walaupun di tengah pandemi seperti ini kita akan tetap memasarkan produk kita tapi dengan protokol kesehatan COVID yang sangat ketat. Oke. Kemudian untuk misi kita adalah memberikan produk yang bermanfaat dan pelayanan yang memuaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah menjadikan lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan selalu meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan karyawan dan keluarganya. Itu Pak dari Mungkin visi itu misi dari- perusahaan kita. Oke. Mungkin selanjutnya Pak, mungkin dari PT Berkah Sekawan Abadi dan Group mempunyai core value yang Ya. menjadi budaya kerja. Mungkin apa nih Pak core value yang menjadi budaya kerja di PT Berkah Sekawan Abadi dan Group? Ya, core value dari PT Berkah Sekawan Abadi adalah fit. Jadi kalau saya memakai seragam di sini ada tulisan fit ini. Fit itu Ya. sama kayak kita ngartikan, oh badan kita fit nih Pak. Betul, Kayak itu seperti salah itu satunya Pak. core Salah value satunya seperti kita itu. Jadi fit singkatannya adalah full interest. Full interest. Jadi penuh dengan kepercayaan. Jadi siapapun yang bekerja di perusahaan kita, Sobat Naker, itu kita sudah percaya bahwa sobat-sobat naker yang nanti masuk dan diterima di PT Fit BSA itu kita percaya bahwa mereka memiliki kemampuan yang kompeten di bidangnya. Jadi full interest itu kita percaya bahwa mereka nanti yang akan masuk dan diterima di PT BSA, kita percaya bahwa mereka memiliki kompetensi yang sesuai dengan kita harapkan. Yang diharapkan oleh Betul. perusahaan sendiri ya Pak ya. Betul. Kemudian PT BSA atau Berkah Sekawan Abadi itu juga memiliki arti atau nilai budaya, yaitu B-nya adalah brilliant. Brilliant. Brilliant yaitu selalu berpikir dan bertindak secara cemerlang dan cerdas. Yang kedua, S. Kita memiliki skill, yaitu memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat diandalkan. Kemudian yang A adalah attitude, selalu bersikap positif dan berperilaku yang baik. Kemudian kalau nanti Sobat Naker berkunjung di kantor kami di PT BSA, tepatnya di Gria Bayangkara A13, itu di depan ada biasanya utamakan K3. Utamakan K3 Ya. karena
mungkin di lingkungan kerja itu Betul. memang kita harus mengedepankan K3 Betul. ya Pak ya. Ya. Jadi kalau di kita utamakan K3 itu sangat penting juga, Sangat penting. tapi tidak lupa utamakan sholat juga. Oh iya, Ya. pasti itu, Jadi Pak. di depan pasti ada nanti ada papan di depan pintu masuk itu utamakan K3 dan utamakan sholat. Jadi kalau rekan-rekan sobat naker bekerja di perusahaan kita, nilai tambahnya adalah kita mengutamakan sholat dulu sesuai dengan PT, nama PT-nya yaitu PT Berkah Sekawan Abadi. Jadi siapapun yang akan bekerja di kita supaya mendapatkan berkah. Berkah yang berkelimpahan ya Pak Betul. pastinya. Itu ya. Itu Pak dari Mungkin nilai budaya. dari nilai budayanya seperti itu. Ya. Mungkin dari beberapa yang sudah dijelaskan tentang nilai Ya. budaya dari PT Berkah Sekawan Abadi tersebut, untuk mewujudkan nih Pak core Ya. value Ya. yang ada di perusahaan Bapak, mungkin ada nih karakteristik calon tenaga kerja yang diinginkan oleh perusahaan Ya. di setiap proses rekrutmen. Ya. Kira-kira seperti apa nih Pak, biar sobat naker semuanya tahu nih Ya. tentang apa saja karakteristik yang diinginkan oleh PT Berkah Sekawan Abadi dan Grup. Ya, terima kasih Pak. Jadi karakteristik nanti dalam proses rekrutmen yang kita harapkan atau yang nanti dapat bergabung di PT BSA adalah yang pertama harus memiliki mental yang kuat. Yang pertama harus itu. Mental yang kuat untuk menghadapi Betul. Betul karena segala sesuatunya ya Pak ya. betul. Itu karena nanti di dalam dunia kerja namanya soft skill itu nomor sekian. Yang penting adalah yang utama adalah mental yang kuat dulu. Mental yang kuat. Jika nanti mentalnya yang kuat, nanti kemampuan soft skill yang lain itu akan Mengikuti. Betul. Jadi misalnya nanti kalau misalnya sudah takut dalam proses interview sudah ndredeg gitu ya, gugup dan seterusnya sudah muncul keringatnya gitu ya. Itu persiapan mental saya kira sobat naker belum siap menghadapi hal tersebut. Biasanya kalau sobat naker nanti menghadapi saya atau nanti rekan saya Mbak Putri ini biasanya langsung grogi. Muncul Iya, sama seperti saya tadi Pak. Iya. Saya menghadapi Mbak Putri saja langsung grogi saya ini, Pak. Jadi mental yang kuat itu yang pertama harus kita kedepankan ya sobat naker. Jadi persiapan mental mulai dari nanti sobat naker dapat undangan interview apa saja yang harus dipersiapkan. Dari sisi penampilannya harus menarik, kemudian dari sisi kemampuan komunikasi berhadapan dengan orang lain, bertatap muka dengan nanti HRD-nya, itu harus benar-benar siap mental. Rata-rata kalau saya interview bersama tim ini, rata-rata para pencari kerja ini grogi gitu ya. Grogi. Biasanya rata-rata groginya karena apa itu Pak ya? Nah ini banyak faktor yang apa ya? Karena kandidat itu yang pertama bingung nyari alamat gitu ya. Atau kurang percaya diri juga ya Pak? Bisa mungkin? jadi. Bisa jadi. Bingung seperti nyari alamat, kemudian tidak nemu-nemu, akhirnya loh ini dah kaget. itu. Oh, Ya, oke. setelah kaget, loh ternyata kantornya kok seperti ini, itu yang pertama. Yang kedua loh HRD-nya kok kayaknya kereng atau gimana menakutkan. Harusnya nanti rekan-rekan sobat naker harus mempersiapkan dengan karakteristik HRD yang nanti akan dijumpai. Nah, sobat naker harus memahami hal itu. Biasanya sobat naker proses interview itu harus percaya diri, CV-nya harus baik dan seterusnya. Akan tetapi di lain hal, sobat naker harus memahami bagaimana nanti mempersiapkan karakter seorang HRD-nya untuk interviewnya itu harus seperti apa. Sobat naker harus belajar tentang hal itu. Di Google belum ada itu teori yang harus memahami karakteristik HRD atau interview itu belum ada. Itu Pak kira-kira. Nanti dari sisi persiapan mental, kemudian nanti dari sisi soft kompetensi misalnya nanti melamarnya sebagai admin, ya sobat naker harus menguasai di bidang admin tersebut. Administrasi. Sesuai dengan job desk atau job yang Anda lamar nanti sobat naker ya. Jadi jangan sampai nanti sobat naker melamar sebagai admin tapi tidak tahu kemampuan apa yang harus dikuasai oleh sobat naker itu Pak. Biasanya banyak sih yang rata-rata posisi yang Anda lamar apa? Admin. Ternyata nanti pada waktu saya tanya atau rekan-rekan rekrutmen tanya, bisa mengetik atau tidak? Ngetiknya berapa jari itu contohnya? Berapa Pak ya? Berapa Pak? Nah itu Pak. Jadi kompetensi sesuai dengan job desk yang dilamar itu sobat naker harus menguasai.
Jangan sampai sobat naker nanti kalau misalnya melamar posisi apapun, entah admin atau gudang atau sopir dan seterusnya, itu tidak memahami job desk yang dilamar. Itu terpenting sekali, Pak. Yang nanti kompetensi atau kualifikasi yang kita harapkan. Seperti itu, Pak. Oke, nah itu sobat nakar sekalian, sedikit kita dengar beberapa karakteristik yang diinginkan oleh perusahaan PT Berkas Kawan Abadi dan Grup. Barangkali dari sobat nakar sekalian yang tertarik nih untuk info lowongan yang ada di PT Berkas Kawan Abadi, nanti bisa langsung menghubungi dari PT Berkas Kawan Abadi itu sendiri ya Pak. Mungkin saya tak pindah ke Mbak Putri ya. Boleh, silakan. Mbak Putri, berdasarkan pengalaman sebelumnya nih Mbak Putri, PT Berkas Kawan Abadi dan Grup ini tercatat sudah 2 kali mengikuti event East Java Virtual Career Expo yang kita adain dari Dinas Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur. Menurut perusahaan, apakah terbantu nih Mbak dengan adanya event tersebut? Mungkin bisa dijelaskan. Jadi menurut sepengalaman saya setelah mengikuti 2 kali di Senaker ini, PT Berkas Kawan Abadi ini sangat terbantu sekali dengan adanya program job fair itu tadi gitu. Nah jadi kita juga terkait pencarian kandidat itu kita juga setelah kita menyetorkan kayak kualifikasi, terus kan kita juga screening CV-nya itu seperti apa, kayak gitu, itu sangat terbantu sekali kita. Dan juga ada beberapa sudah kandidat yang kita terima dari dari hasil job fair itu, seperti itu. Mungkin berapa banyak Mbak dari event tersebut? Mungkin ada 5 kali ya. Gitu ada 5 tenaga kerja ya? Ada 5 tenaga kerja yang sudah sesuai dengan kualifikasi PT BSA itu sendiri. Sesuai dengan karakteristik yang diinginkan oleh perusahaan tersebut ya. Mungkin dalam waktu dekat PT Berkas Kawan Abadi dan Grup ini akan melaksanakan proses rekrutmen nggak Pak kira-kira? Iya benar pastinya Pak. Jadi untuk sobat nakar yang mau melamar pekerjaan, jadi kita di sini ada membuka beberapa posisi. Nah tadi kan juga sudah dijelaskan oleh Pak Haryono, kita juga punya grup yaitu tempat kumpul kafe, dan di situ kita juga membuka lowongan pastinya. Nah kalau di kafe itu kita membuka desain grafis, konten kreator, terus ada digital marketing. Nah sedangkan di PT BSA sendiri, PT Berkas Kawan Abadi itu kita ada buka delivery, terus kita juga ada buka kolektor, terus ada marketing eksekutif, seperti itu. Sama manajemen training juga pastinya. Itu salah satu jabatan atau lowongan yang dibutuhkan Pak ya? Iya benar, jadi ada beberapa, tidak salah ada satu. Beberapa ya? Ada beberapa. Ya, lumayan banyak juga itu tadi ya? Benar. Mungkin batas waktunya nih Mbak, apakah ada batas waktu? Kalau untuk batas waktu sebenarnya sih dari kita pastinya butuhnya cepat. Butuhnya cepat? Iya, butuhnya cepat. Apalagi kita ini sekarang di perusahaannya sendiri, PT BSA sendiri maupun di tempat kumpul kafe itu kita lagi tahap perkembangan. Jadi pastinya kita membutuhkan kandidat yang sebanyak-banyaknya dan pastinya nanti juga harus sesuai kualifikasi yang kita mau kayak gitu. Kira-kira nih kalau ada sobat naker yang tertarik, kan biasanya itu banyak yang kira-kira nanti saya nih diterima kerja terus ditempatkannya di mana nih. Nah kira-kira kalau untuk lowongan yang sudah disebutkan tadi penempatannya di mana Mbak kira-kira itu? Oke, jadi kalau di kita ini karena PT BSA ini udah ada hampir di seluruh Jawa Timur, terus kita juga ada di Jawa Tengah sama di Jogja, serta ada di Madura juga. Nah itu kita dari awal memang sudah memberikan prinsip kepada kandidat itu juga harus siap ditempatkan seluruh cabang kayak gitu. Jadi agar mereka itu juga tidak saklek di tempat itu aja kayak gitu. Nah jadi memang harus siap ditempatkan seluruh cabang. Untuk penempatan itu nanti terkait user masing-masing yang akan menempatkan seperti itu. Oh seperti itu. Iya. Jadi tapi harapan kami kalau bisa teman-teman sobat naker yang ada di Jawa Timur nih Mbak, jangan jauh-jauh penempatannya seperti itu siap. Mungkin ya. Mungkin kalau yang tempat kumpul kafe penempatannya ya di Sidoarjo di di sekitar Sidoarjo ya Pak ya. Oke, selanjutnya Mbak Putri, mengingat pandemi ini belum berakhir nih Mbak, untuk
cara proses rekrutmen sendiri dari PT Berkas Kawan Abadi dan Grup. Prosesnya seperti apa nih Mbak? Mungkin online atau offline seperti itu, mungkin bisa dijelaskan? Iya, oke. Nah, jadi untuk Sobat Naker semua, kita jangan khawatir terkait proses rekrutmen di kita, itu memang melihat situasi dan kondisi kayak gitu ya. Jadi apalagi sekarang ini juga COVID tuh lagi meninggi tingginya gitu ya. Nah, jadi memang ketika kita memang butuh harus ketemu langsung dengan kandidat, itu mungkin kita batasi yang datang ke kantor kayak gitu. Jadi kita memang tidak manggil yang banyak-banyak, tetapi ketika misal masih tahapan awal, masih interview, masih tahap pengenalan seperti itu, mungkin kita bisa melalui biasanya menggunakan video call di WA. Video call WA Ya, atau Zoom seperti itu Mbak? Ya, ada juga Zoom, ada juga Google Meet, ada juga video call melalui WA seperti itu. Nah, mungkin bagi Sobat Naker nih yang belum tahu nih ataupun yang lagi tertarik dengan beberapa info lowongan yang ada di perusahaan Bapak atau Ibu sendiri, kemana nih Sobat Naker harus mengirimkan berkas lamaran pekerjaan bagi Sobat Naker yang tertarik dengan lowongan pekerjaan yang ada di perusahaan Bapak atau Ibu sendiri? Oke, nah jadi untuk Sobat Naker yang tertarik untuk melamar pekerjaan di PT BSA ataupun di grupnya, itu bisa mengirimkan email ke fitbsahrd@gmail.com. Itu untuk yang di PT Berkas Kawan Abadi. Nah, kalau untuk di tempat kumpul kafe itu sendiri, itu di hrd.tempatkumpul@gmail.com. Jangan lupa dicatat ya Sobat Naker. Atau bisa dikirimkan langsung sesuai alamat. Ya, atau bisa juga dikirimkan langsung sesuai alamat masing-masing di kantor ataupun di kafe, seperti itu. Oke, Sobat Naker perlu dicatat ya. Kemana kira-kira Sobat Naker harus mengirim lamaran pekerjaan sesuai dengan info lowongan yang ada di PT Berkas Kawan Abadi dan Grup. Terakhir nih Bapak sama Mbak Putri, mungkin bisa diberikan sedikit closing statement atau harapan dari Bapak sama Mbak Putri khusus untuk kami yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur itu sendiri. Mungkin bisa dijelaskan. Ya, oke. Terima kasih Pak. Jadi closing statement kami, harapan kami dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, tepatnya harapan kami sering diadakan podcast seperti ini, yang pertama. Yang kedua, nanti juga harus ada, jadi setiap tahun harus ada, kalau misalnya di tengah pandemi seperti ini, nanti ada virtual job fair. Virtual job fair seperti yang sudah kita seperti yang sudah 2 kali kita ikuti yang kemarin. Dan kalau bisa nanti harus ada job fair yang ketemu langsung, tapi dalam batasan sesuai dengan protokol kesehatan pandemi. Kemudian tak lupa nanti jika Sobat Naker atau dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur dalam memberikan info lowongan kerja, harapan kami info lowongan kerja itu dapat diakses oleh seluruh Sobat Naker di Provinsi Jawa Timur tepatnya. Gitu Pak harapan kami. Mungkin sedikit harapan yang dari PT Berkas Kawan Abadi ya, agar betul. kita juga terus bisa untuk menekan angka pengangguran yang ada di Jawa Timur khususnya. Oke. Baik Sobat Naker sekalian, tak terasa akhirnya sampai juga kita di penghujung podcast kali ini. Terima kasih untuk Sobat Naker yang sudah bergabung dan menyaksikan episode kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada 2 orang narasumber kita dari PT Berkas Kawan Abadi dan Grup, Pak Haryono. Terima kasih atas waktunya, Mbak Putri. Terima kasih. Untuk Sobat Naker sekalian, jangan lupa untuk terus mendengarkan episode kami selanjutnya. Dan bagi Sobat Naker yang ingin tahu tentang informasi lowongan kerja, bisa follow Instagram kami di @ayukerja_jatim. Dan juga di @infokerja_nakerjatim. Mungkin bagi Sobat Naker yang ingin bertanya, bisa DM di Instagram atau komen langsung di channel YouTube kami. Pastinya kami akan terus memberikan informasi terkait ketenagakerjaan, khususnya di Jawa Timur, dan berharap kepada seluruh Sobat Naker semuanya untuk terus memberikan dukungan pada program podcast Ayo Kerja Jatim dengan cara subscribe, like, comment, and share channel YouTube kami, Ayo Kerja Jatim. Oke Sobat Naker, pergi ke timur barat segala arah, memandang laut sejauh mata.
Jangan mundur, jangan menyerah sebelum tercapai cita-cita. Saya Catian beserta tim mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Optimis Waalaikumsalam. Jatim bangkit.